Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Perkemahan Musim Panas Nobita di Gunung. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film ini dimulai dengan diperlihatkan pemandangan yang indah dan air sungai yang jernih. Terlihat juga ada burung yang berterbangan. Dan di sana banyak sekali orang yang berkemah. Nobita dan Doraemon yang melihatnya pertama kali merasa bahagia. Ibu bilang kalau hari ini adalah hari kemah yang paling baik. Di sana ayah mengajak untuk membuat tenda bersama. Dan Doraemon beserta Nobita langsung bersemangat untuk membuat tenda. Namun tiba-tiba ayah bilang kalau dia lupa membawa tenda. Nggak sampai di situ, ibu juga lupa membawa bahan-bahan makanan. Aduh, kenapa ini pada lupa ya guys? Nobita pun di sana langsung panik dan bahkan Doraemon langsung pingsan. Ibu di sana bersedih jika harus balik lagi, maka akan butuh waktu lama. Karena tadi juga katanya mereka naik bus sampai 4 jam. Tiba-tiba di sana Nobita punya ide untuk memakai pintu kemana saja. Namun Doraemon bilang kalau pintunya sedang diperbaiki. Lalu Nobita ingin meminjam baling-baling bambu. Tapi kata Doraemon baling-baling bambunya juga sedang diperbaiki. Tapi Doraemon punya ide lain dan dia mengeluarkan alat yang bernama pelukis 3 dimensi. Tanpa berkata-kata, Doraemon langsung menggunakan alat itu. Dan menurut saya, alat yang dipakai Doraemon itu seperti 3D print. Di sana Nobita, ayah dan ibu yang melihatnya pun langsung bengong. Dan tiba-tiba apa yang tadi digambar oleh Doraemon sekarang berubah menjadi gambar yang nyata. Di sana Nobita penasaran ingin membuatnya juga. Dan dia kemudian menggambar sesuatu. Namun apakah kalian tahu ini gambar apa guys? Ternyata yang digambar Nobita itu adalah kursi. Namun karena gambarnya yang jelek, jadi hasilnya juga jelek. Dan saat Nobita mendudukinya pun kursinya langsung roboh. Lalu di sana ayah meminjam alat itu. Dan tanpa basa-basi, ayah langsung menggambar sesuatu. Dan jadilah sebuah tenda lengkap beserta meja dan kursi yang bagus. Nobita, Doraemon, dan ibu yang melihatnya pun langsung bengong. Nobita memuji ayahnya karena hebat menggambar. Nobita pun langsung duduk di sana bersama Doraemon dan menikmati kursi buatan ayahnya. Ayahnya mengajak untuk istirahat dulu dan setelah istirahat, ayah akan mencari makanan. Sementara itu Nobita izin ingin jalan-jalan bersama Doraemon. Nobita pun berjalan sambil menikmati udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Tiba-tiba dari kejauhan Nobita mencium aroma yang sangat enak. Nobita dan Doraemon pun langsung mengikuti aroma enak itu. Dari kejauhan terlihat ada yang memasak barbeque. Dan tentu di sana Nobita dan Doraemon langsung ngiler dan berlari menuju ke arah barbeque itu. Ternyata yang memasak barbeque itu adalah Suneo. Suneo bilang kalau dia sedang memasak wagyu barbeque dan rasanya sangat enak. Nobita dan Doraemon yang melihatnya pun sangat ingin sekali mencicipinya. Lalu Suneo memperlihatkan tendanya yang sangat bagus. Di sana Suneo sombong dan bilang kalau peralatan campingnya spesial dibeli dari negara Swiss. Nobita dan Doraemon yang melihatnya pun merasa kagum. Tiba-tiba Suneo dipanggil oleh ibunya kalau masakannya sudah siap. Suneo bilang kepada Nobita dan Doraemon untuk mencicipi aromanya saja. Tentu di sana Nobita dan Doraemon langsung marah. Tiba-tiba Nobita langsung menggambar sesuatu dan ternyata dia menggambar sebuah stik wagyu. Namun saat akan memakannya, Doraemon melarangnya, tapi Nobita tetap saja memakannya. Alhasil rasanya pun gak enak. Saat Nobita dan Doraemon kembali ke tenda, mereka melihat ibu dan ayahnya sedang bersiap-siap. Ayahnya bilang kalau ibu akan mencari jamur di hutan dan ayah akan memancing di sungai. Di sana Nobita berkeluh kalau dia sudah tidak sabar untuk menunggu lagi karena dirinya sudah sangat lapar.
Lalu tiba-tiba terdengar suara Suneo yang sedang asik bermain kayak di sungai. Suneo kemudian menghampiri Nobita dan dia di sana sombong lagi kepada Nobita. Hal itu tentu membuat Nobita semakin marah. Nobita pun sudah tidak sabar lagi dan dia ingin membalas kesombongan Suneo. Nobita kemudian menggambar sebuah perahu dan dia pun menaikinya. Namun tiba-tiba perahu itu bolong dan Nobita pun tenggelam. Doraemon di sana menasihati Nobita dan dia bilang kalau alatnya itu terbuat dari cat yang berarti akan cair jika terkena air. Nobita di sana enggak kapok dan langsung membuat lagi sesuatu. Nobita kemudian mengarahkan lagi alat Doraemon itu ke atas. Ternyata Nobita membuat sebuah balon udara. Suneo di sana mengejeknya dan bilang, "Mana mungkin balon itu bisa terbang?" Nobita dan Doraemon pun akan membuktikan dan mereka pun akan naik ke balon itu. Tiba-tiba balon itu semakin besar dan bergerak. Nobita dan Doraemon pun langsung berusaha untuk menaikinya dan akhirnya mereka berdua pun terbang. Nobita di sana mengejek Suneo untuk menangkapnya kalau bisa. Suneo bilang kalau Nobita curang karena pakai alat dari Doraemon. Nobita dan Doraemon terbang dan semakin tinggi, dan mereka berdua menikmati pemandangan di atas sana. Namun seketika Doraemon panik karena mereka terbawa oleh angin. Doraemon dan Nobita pun melayang semakin jauh hingga akhirnya mereka menerobos pohon dan akhirnya mereka tersangkut. Mereka berdua pun tersesat entah di mana dan berusaha untuk kembali. Namun saat berjalan tiba-tiba mereka melihat beruang madu yang besar. Nobita dan Doraemon pun tentu langsung kaget karena takut diserang oleh beruang itu. Mereka pun berlari namun sayangnya mereka terjebak di antara jurang. Di sana Doraemon menyuruh Nobita untuk cepat membuat jembatan sebelum beruang itu mendekat. Nobita di sana berusaha secepat mungkin untuk membuat jembatan agar mereka bisa menyeberang. Sementara itu, beruang di belakangnya semakin mendekat. Namun untungnya mereka berdua berhasil melompat ke jembatan itu sebelum beruang itu menyerang mereka berdua. Namun sayangnya beruang itu tetap mengejarnya dan menaiki jembatan. Nobita dan Doraemon di sana berusaha untuk ke seberang jembatan, namun sayangnya jembatan itu malah putus. Tapi untungnya Nobita dan Doraemon berhasil menyelamatkan diri. Dan di sana Doraemon baru tersadar agar ikuti aliran sungai untuk bisa pulang ke perkemahan. Namun tiba-tiba si beruang tadi masih selamat dan semakin mendekat. Nobita dan Doraemon pun langsung berlari dengan panik dan dikejar oleh beruang itu. Mereka pun terus berlari sampai akhirnya bersembunyi di dalam batu. Nobita di sana kebingungan bagaimana cara melewati beruang itu. Dan tiba-tiba Nobita punya ide untuk membuat hewan yang lebih kuat dari beruang dengan alat dari Doraemon itu. Di sana Nobita membuat gambar gorila. Dan Nobita menyuruh gorila itu untuk mengalahkan beruang. Gorila itu pun kemudian keluar dari dalam batu dan berhadapan dengan beruang. Dan kedua hewan itu pun bertarung. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh si gorila. Nobita dan Doraemon memanfaatkan keadaan itu untuk kabur. Dan akhirnya Nobita dan Doraemon pun sudah sampai lagi di tenda dengan sangat kelelahan. Dan kemudian datang ayahnya yang pulang dan sudah membawa ikan. Begitupun ibunya yang sudah pulang dengan membawa sayuran dan jamur. Nobita dan Doraemon pun langsung bersemangat dan mereka pun bersiap-siap untuk memasaknya. Sementara itu Suneo diam-diam mengambil alat Doraemon. Dia kemudian menggambar sesuatu dengan alat itu dan jadilah sebuah rumah pohon yang mewah. Di sana Suneo langsung senang dan mengajak ayah dan ibunya untuk naik. Di sana ayah dan ibu Suneo sangat senang karena isi rumah pohonnya sangat bagus. Sementara itu Nobita dan keluarganya sedang menikmati ikan bakar hasil tangkapan ayah. Namun tiba-tiba turun hujan dan kemudian terdengar suara teriakan. Dan Doraemon beserta Nobita langsung menghampiri asal suara teriakan itu.
Ternyata suara teriakan itu berasal dari Suneo dan keluarganya yang sedang berayun di pohon karena rumahnya sudah luntur terkena air hujan. Film diakhiri dengan gorila yang sedang memakan makanan Suneo. Dan dapat diambil pelajaran dari film ini kalau kita jangan sombong seperti Suneo, karena kesombongan itu adalah hal yang buruk dan suatu saat pasti akan ada akibatnya. Maka dari itu syukuri apa yang ada dan berbuat baiklah dengan apa yang kita punya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah.